Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian yang semoga Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keberkahan agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan keseharian, dan ilmu yang menjadi penolong kita, bukan menjadi bumerang kita, bukan jadi bumerang bagi kita di dunia maupun di akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, marilah kita juga membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat tersebut, karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Dan nikmat mana lagi yang lebih berarti daripada nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat ilmu yang bermanfaat. Itu sebaik-baik nikmat. Maka sebagaimana kita terlatih untuk bersyukur ketika mendapatkan uang, mendapatkan posisi dalam pekerjaan, maka sudahkah kita bersyukur ketika mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, masih bersama penghujung bab ketakwaan. Sebelum kita melangkah ke bab yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yaitu bab keyakinan dan ketawakalan. Hadirin yang semoga Allah muliakan, bab ketakwaan ini sekali lagi perlu kita ikat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kiat mendapatkan ketakwaan. Bagaimana kiat mendapatkan ketakwaan. Ini penting. Dari segala macam yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya gimana dapat itu semua? Gimana agar kita dapat titel ketakwaan sehingga kita mendapatkan solusi dalam kehidupan kita, kita dapat rizki dari arah yang tidak diduga-duga, lalu kita dapat keberuntungan di dalam hidup, karena beruntung itu sangat penting, lalu kita juga dapat keberkahan dalam kehidupan, lalu kita mendapat ketenangan sebagaimana yang sudah kita bahas. Ketenangan dalam hidup itu sangat penting, sangat penting. Nggak ada artinya harta puluhan miliar atau triliunan kalau hidup tidak tenang, atau hidup di dalam ketakut-takutan. Lalu juga tentu saja klimaks dari itu semua adalah surga di akhirat. Surga di akhirat. Nah, pertanyaan gimana cara mendapatkan ketakwaan tersebut? Hadirin Allah muliakan, Imam Nawawi telah menjelaskan kepada kita
Imam Nawawi telah menjelaskan kepada kita bahwa di antara kiat terbaik untuk meraih ketakwaan, yang pertama adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa. Makanya salah satu hadis yang dibawakan oleh beliau adalah doa Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Di dalam bab ini hidayah yang sudah kita jelaskan apa arti hidayah. Ada hidayah irsyad dan hidayah taufik. Lalu at-tuqa, ketakwaan, al-afaf, kehormatan dan kesucian, dan yang terakhir ghina, kekayaan. Dan yang dimaksud adalah kekayaan hati. Hadirin Allah muliakan, doa yang dibawakan Imam Nawawi dalam bab ini menunjukkan kepada kita bahwa jika ingin menjadi orang bertakwa, kita tidak boleh bosan-bosan berdoa kepada Allah. Dan inilah dikatakan, atau inilah konsep yang senantiasa disampaikan para ulama, bahwa pasangan dari ibadah itu minta pertolongan, jamaah. Pasangan dari ibadah adalah minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Makanya Hasan al-Basri menyatakan, kalau kalian ingin tahu apa sih inti sari dari seluruh kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, maka baca saja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu inti dari seluruh kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Dari Injil, Taurat, Zabur, Suhuf, seluruh kitab suci. Intinya adalah bagaimana perintah beribadah hanya kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa beribadah, agar kita bisa bertakwa kepada Allah. Minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Ini yang sering kita lupa. Kita tuh sering kali meminta pertolongan agar diterima di PTN favorit, agar diterima di sekolah favorit dulu, SMA favorit. Kita berdoa agar bisa diterima di perusahaan yang sangat kita inginkan. Ya Allah tolong, pas mau ujian, mau wawancara, minta tolong sama Allah. Bagus. Tapi kalau kita bisa minta tolong untuk hal-hal dunia, kenapa kita lupa minta tolong untuk ketakwaan, untuk bisa ibadah, untuk bisa berzikir, untuk bisa jadi ahli takwa? Bukankah itu lebih penting? Bukankah tidak ada jaminan kita beruntung kita masuk ke PTN tertentu? Justru sebaliknya, kita tahu ada kasus meninggal di sebuah universitas yang sangat ternama karena apa? Karena ospek, karena tekanan senior dan seterusnya. Dan itu nggak pernah dia pikirkan sebelumnya. Dia pikir ketika masuk ke kampus tersebut itu adalah keberuntungan. Padahal itu awal dari neraka dia, awal dari kesengsaraan, ditekan, digencat segala macam, dibully, dipukulin, dan sebagian ada yang meninggal dunia. Nggak ada jaminan. Tapi untuk hal yang nggak ada jaminan keberuntungan, kita tuh bisa minta tolong sama Allah. Tapi untuk hal yang merupakan garansi keberuntungan, garansi solusi, garansi rizki, lupa kita minta tolong sama Allah. Dan kalau kita seringkali ketika kita berdoa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, itu hati kita kurang mantap dibanding kalau kita minta dunia.
Besok mau ujian atau mau wawancara di sebuah perusahaan dan benefit tuh kayaknya malam itu minta tolongnya bener-bener gitu. Tapi kalau berdoa Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa, kayak biasa aja. Betul nggak semua? Tapi marilah kita introspeksi diri. Masih banyak saudara-saudara kita yang luar biasa. Dan kita tidak sedang ngomongin orang, kita sedang ngomongin diri kita sendiri. Kenapa ya kalau misalnya bicara tentang dunia atau apa, kayaknya mantap banget. Tapi kalau bicara tentang ketakwaan atau berdoa tentang ketakwaan, tentang pertolongan, dikasih kesempatan ibadah, itu kayaknya biasa aja. Atau kalau khusyuk nggak sekhusyuk minta dunia. Kalau kita mengalami hal tersebut, maka evaluasi diri kita. Dan kalau kita tidak mengalami, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah kunci agar kita bisa jadi orang bertakwa. Doa, doa, doa. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Itu ayat yang sering kali kita baca dalam surat Ghafir ayat 60. Dan itu yang selalu diingatkan oleh para ulama kita. Minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Minta ketakwaan ini penting. Minta ketakwaan ini penting. Sangat-sangat penting. Karena sekali lagi, kalau kita menjadi orang bertakwa, amal ibadah kita diterima. Kita dapat keberkahan, kita dapat ketenangan, dan kita dapat surga. Berarti kalau kita minta ketakwaan dan doa itu dikabulkan, terus semua keutamaan ketakwaan kita dapat. Ini yang perlu kita camkan, jamaah sekalian Allah muliakan. Itu yang pertama. Berdoa, 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 berdoa. Yang kedua, jamaah yang Allah muliakan, agar kita bisa meraih ketakwaan adalah dengan menyadari dan meyakini apa status kita. Status kita adalah hamba, dan tugas kita melakukan penghambaan atau beribadah kepada Allah. Status kita hamba, dan tugas kita melakukan penghambaan kepada Allah. Itu dia ingat. Itu harus terus diingat. Itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu poinnya. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian, beribadahlah, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allah ingatkan kembali lagi, siapa kita? Kita hanya makhluk, kita hanya hamba, kita tuh diciptakan. Maka jadilah seorang hamba, hambakan diri kepada Allah. Jadilah seorang hamba dan hambakan diri kita kepada Allah. Jadilah seorang hamba dan beribadahlah kepada Allah. Beribadahlah kepada pencipta kita. Apa yang akan kita dapatkan? La'allakum tattaqun. Kalau kalian lakukan itu, kalian akan bertakwa. Karena sejatinya takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun.
yang sangat dalam. Dan jamaah sekalian, ini adalah perintah pertama di dalam Al-Quranul Karim. Jika kita memulai dari awal, ini perintah pertama jika kita mulai dari Al-Fatihah. Coba kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah, mulai dari Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, boleh terus. Apa perintah pertama dari Allah? Ini perintah pertama. Perintah pertama adalah jadilah seorang hamba. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum perintah sholat, sebelum perintah zakat, sebelum perintah haji, sebelum perintah bersedekah, sebelum perintah infak, sebelum perintah birrul walidain, sebelum perintah silaturahim, sebelum perintah bantu orang, sebelum perintah semua perintah. Ini yang pertama. Perintah pertama adalah jadilah seorang hamba, beribadah kepada Allah. Tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada Allah yang menciptakan kalian. Ingin jadi orang bertakwa, jadi hamba yang baik, udah. Dan ingat selalu, terkadang kita sudah ngaji, kita sudah bahas tauhid kepada Allah, tapi ketika kita jadi suami tetap ngerasa hanya sebagai bos aja, lupa bahwa kita tuh hamba. Gitu. Lupa bahwa kita tuh hamba pada saat kita jadi suami, pada saat kita jadi orang tua ngadepin anak, lupa bahwa kita nih hamba. Saat kita naik mobil gitu sama supir kita, lupa kita ini hamba. Pas ngadepin supir nih, lupa. Pas ngadepin pembantu, lupa bahwa kita nih hamba. Pas ngadepin staff, lupa. Pas ngadepin pegawai, lupa bahwa kita nih hamba. Pas ngadepin orang-orang di bawah kita, lupa kita nih hamba. Pas ngadepin istri, lupa kita nih hamba. Yang lebih parah lagi, pas ngadepin suami, lupa sebagai kita nih hamba. Tapi orang sebagai pemimpin yang nggak boleh lupa, apalagi yang dipimpin, lupa kita nih hamba. Makanya kita nggak dapat ketakwaan. Pas kita lagi sakit, lupa kita nih hamba. Hamba yang harus sabar ngadepin takdir. Kan Allah perintahkan sabar. Yang nggak punya wewenang. Terus marah-marah sama dokter segala macam. Ini gara-gara ini loh. Atau ini gara-gara ketemu si A atau ketemu si B, saya jadi positif pas swabnya. Loh, Anda nggak mikir sebaliknya? Bisa jadi dia positif gara-gara ketemu Anda. Emangnya bisa dipastikan siapa yang duluan kena? Gitu. Misalnya kita punya teman namanya si Fulan tes swab positif. Sebelumnya kita ketemu, akhirnya kita deg-degan kan. Terus kita tes swab lagi, ternyata benar positif. Kecenderungan di masyarakat, siapa yang duduk di kursi persakitan dan siapa yang nyalahin? Kecenderungannya yang swab terakhir akan menyalahkan yang swab yang pertama, ya nggak sih? Padahal belum tentu juga. Bisa jadi misalnya si Fulan sama si Alan gitu loh. Itu biasa bahasa orang Arab kalau bicara anonim itu Fulan dan Alan. Si Fulan tes swab positif. Begitu saya positif dikasih tahu dapat isukan si Fulan ini positif.
oh jadi deg-degan. Terus pada cek swab, si Alan nih cek swab juga, ternyata positif. Atau kita salahin si Fulan gara-gara ketemu dia, padahal belum tentu juga. Bisa jadi si Fulan positif gara-gara ketemu si Alan, tapi dia aja duluan swab, jadi dia ketahuan duluan. Dan itu bukan isunya. Isunya adalah, sudahkah kita menyadari status kita adalah seorang hamba? Atau ketika swab kita negatif, atau selama pandemi ini alhamdulillah kasih kesehatan sama kita, gak ada sakit sama sekali. Nah, kita sering lupa bahwa kita ini hamba. Akhirnya gak bersyukur sama Allah. Dia pikir dia sehat gara-gara dia jago jago maintenance diri dia, jago pola tidurnya, makannya bergizi, makanan sehat. Betapa banyak yang punya pola makan sehat positif ketika swab. Jangan lupa status kita hamba. Ketika ada masalah, kita lupa status kita hamba. Ini yang membuat kita lepas kontrol, nggak menjalankan perintah, nggak menjauhi larangan. Ketika disuguhkan nilai kontrak yang besar atau ada project puluhan miliar depan kita, lupa tuh kita seorang hamba, main ambil aja, ternyata haram. Masya Allah. Kenapa tuh? Karena lupa kita ini seorang hamba. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian, sembahlah Rabb kalian. Kalian tuh hamba, perintah kalian menyembah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa, Kita ini sering nggak sadar gitu loh. Dibilang mabok enggak, tapi nggak sadar-sadar juga. Kita pikir kita tertipu dengan status material kita, status yang tangible kita, status yang duniawi. Lupa status akhirat kita bahwa seorang hamba. Itu yang perlu kita katakan, itu yang perlu kita camkan. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, ingatlah bahwa status kita ini hamba. Selama kita berusaha melawan status ini, nggak akan bisa tenang hidup kita dan nggak akan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu. Kita nggak akan sabar ngadapin masalah, nggak akan sabar ngadapin ujian, nggak akan bersyukur ketika menghadapi kenikmatan. Camkan baik-baik, kita ini hamba. Ini perintah pertama, beribadahlah, menyembahlah, jadilah hamba. Udah paling enak udah. Ini perintah pertama sebelum seluruh perintah. Ini perintah pertamanya. Ini perintah pertama. Ini perintah pertama. Jadilah hamba. Dan coba deh semua, kalau menjalani posisinya, statusnya, akan enak deh. Akan enak. Dan kita akan berantakan ketika kita menjalankan sesuatu yang bukan status kita. Yang bukan status kita. Yang bukan status kita. Ada seorang akuntan perusahaan yang kerjanya udah pemuk akuntan, terus tiba-tiba disuruh konferensi pers sama bosnya. Dia bukan PR, dia akuntan yang selalu kerjanya di balik meja atau di belakang meja. Tiba-tiba
Kamu presentasi di hadapan semuanya ya, atau buat konferensi pers ya, oh itu keringetan jamaah, bingung deh, ya Allah, gagap, gimana, nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena bukan statusnya sebagai itu, dia tuh statusnya sebagai akuntan, udah disuruh pembukuan aja, suruh pembukuan. Ada guru bahasa Indonesia jago banget bahasa Indonesianya, disuruh masuk kelas bahasa Spanyol, kira-kira gagap nggak? Berantakan tuh. Kenapa? Bukan statusnya jadi guru bahasa Spanyol, bukan dia bodoh, bukan statusnya. Gak bisa. Status kita itu hamba. Kalau mau hidup nyaman, jadi hamba udah. Mau ketakwaan, jadi hamba. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kodrat kita, nggak bisa kita bantah. Nggak bisa kita bantah. Itu ribet. Ini kan lagi hits ikan cupang. Ikan cupang tuh kodratnya jadi ikan. Jadi jangan disuruh manjat pohon. Dia bisa stres, mati dia. Udah suruh berenang aja. Kodratnya itu jadi ikan. Kodratnya jadi ikan. Kita ini kodratnya, kita nih, hamba nih kita. Jangan lupa. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya hadirin Allah muliakan, ketika Allah menjelaskan orang-orang bertakwa, apa firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 33? Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Az-Zumar 33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang datang membawa kejujuran dan membenarkannya, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Az-Zumar 33. Walladzi jaa'a bis-sidqi, dan orang yang datang membawa kejujuran dan kebenaran dan membenarkannya. Apa salah satu tafsir bis-sidqi? Salah satu tafsir bis-sidqi adalah la ilaha illallah. Jadi salah satu tafsir ayat ini yang membawa adalah Rasulullah SAW, Nabi kita. As-sidqi, kejujuran, kebenaran, adalah la ilaha illallah. Salah satu tafsirnya. Dan kita bisa cek dalam tafsir At-Tabari. Jadi, dan membenarkannya. Siapa mereka? Dan mereka lah orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang membawa la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Itu kan konsep penghambaan, konsep peribadatan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu yang Allah katakan, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi sebaik apapun kita, kalau kita melakukan kesyirikan, kita bukan orang yang bertakwa, hadirin. Kita bukan orang. Sebaik apapun kita, kalau kita melakukan kesyirikan, kita bukan orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang benar-benar menghambakan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah status kita sebagai seorang hamba. Itu cara jadi orang bertakwa. Karena kan gini ya, takwa itu kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan gitu ya. Nah, itu kan salah satu tantangan terberat manusia. Karena manusia secara nafsunya nggak suka diperintah dan nggak suka dilarang. Itu poin.
Coba, saya mau tanya sama jamaah sekalian, siapa di antara jamaah sekalian yang hobinya disuruh-suruh orang, diperintah-perintah orang? Ada nggak? Hobinya disuruh-suruh pihak lain sama diperintah-perintah pihak lain? Coba, coba angkat tangan kalau ada yang suka. Dari rumah masing-masing aja angkat tangan, Allah lihat kok. Ada yang suka begitu? Nggak ada. Semua kita kalau dilakukan survei 99,99%, mungkin 100% jawabannya kita nggak suka diperintah-perintah, kita nggak suka dilarang-larang, kita nggak suka disuruh-suruh. Nggak ada yang suka diperintah-perintah, kita pengen bebas segala macam. Sehingga agar membuat manusia itu mau dengan penuh keikhlasan, ketulusan, diperintah dan dilarang, maka dia harus sadar betul bahwa statusnya itu berada di titik yang sangat rendah, yaitu hamba. Karena selama seseorang merasa diri di atas, susah untuk memerintah dia. Gimana perintah orang yang ada di atas? Siapa sekretaris yang berani merintah bosnya? Atau melarang bosnya? Saya mau pulang cepat ya, jam 1. Sekretarisnya bilang, bos, belum jam pulang nih bos. Pulang jam 5. Ada orang berani begitu, staff? Gak berani kan? Untuk bisa membuat seorang manusia menjalankan A, menjalankan B, disuruh A, disuruh C, dilarang A, dilarang B, itu dia harus berada dia sadar loh, oh saya bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa, saya hanya hamba. Hamba itu nurut, hamba itu mau diperintah mau dilarang. Kita yang dulu anak kelas 3 SMA, siapa di antara kita waktu kelas 3 SMA bahagia banget ketika diperintah-perintah anak kelas 1 SMA? Ada? Ada. Lo ngapain nyapu-nyapu kelas 1B? Gue disuruh sama mereka tuh, suruh nyapu. Anak yang bener aja, lo kan kita anak kelas 3, masa mau diperintah sama adik kelas suruh nyapu-nyapu ruangannya? Siapa? Nggak ada yang mau deh, karena merasa di atas. Setiap orang merasa di atas, udah susah udah. Udah susah. Maka dia harus diletakkan di posisi yang rendah, baru mau diperintah, baru mau dilarang. Makanya status kita hamba. Hamba udah paling rendah. Makanya kunci ketakwaan, jadilah seorang hamba yang sejati, baru mau diperintah kita. Itu hal yang paling penting. Kalau nggak, susah kita diperintah dan dilarang. Kan begitu ya. Siapa di antara kita mau disuruh buat nasi goreng sama bibinya? Pagi-pagi pas lapar, pengen sarapan, kata bibinya, Bu, saya lagi malas ngapa-ngapain di dapur, ibu aja yang masak nasi goreng ya, saya perintah ibu. Kira-kira tuh bibi dapat SP berapa tuh jamaah? Diperintah sama bibi. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Jadilah seorang hamba. Memang awalnya nggak nyaman, tapi bukankah Abdul bin Mas'ud mengatakan al-haqqu tsaqil, kebenaran itu awalnya tuh berat, tapi kalau dilatih, dicoba, jadi enak deh, jadi enak, jadi manis, jadi manis. Ingat,
Kita ini baru mendapatkan jiwa kita kalau kita bermain di posisi kita, gitu lah. Kita ini hamba, bermainlah di kotak hamba, maka akan nyaman, maka akan tenang. Itu tadi. Guru bahasa Indonesia jangan disuruh ngajar bahasa Meksiko, hadirin. Itu bukan status dan posisinya. Itu kelas akan berantakan. Guru Indonesia suruh belajar bahasa Indonesia. Itu bagus tuh, Masya Allah. Begitu. Guru fisika jangan disuruh ngajar geografi. Bukan di posisinya. Suruh ngajar fisika. Udah Masya Allah. Begitu juga hamba itu jangan hidup gaya bos. Hamba itu jangan hidup pakai gaya madam. Hamba itu jangan hidup pakai gaya orang yang merdeka mutlak. Kita nih hamba, udah ngikut aja. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah. Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang datang membawa kejujuran dan kebenaran, kejujuran, as-sidq, kejujuran, kebenaran, as-sidq, la ilaha illallah. Jadi orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang dalam kehidupannya mengamalkan la ilaha illallah. Kenapa dikatakan jujur? Karena dia bermain sesuai dengan statusnya dan apa yang diakui sebenarnya, kan hamba. Kan begitu. Allahumma inni abduk, itu kan doa kita ketika lagi sedih. Ya Allah, aku ini hambamu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Dalam Sayyidul Istighfar, engkau Rabbku, aku ini hamba. Maka kalau kita jujur mengucapkan engkau Rabbku, aku ini hamba, maka 7x24 jam kita harus berperan sebagai apa? Hamba. 7x24 jam syiar kita apa? La ilaha illallah. Itu baru jujur. Makanya datang dengan kejujuran. Jujurnya nih hamba nih beneran. Tapi kalau cuma ngaku hambanya cuma di pagi dan petang doang, itu kalau pas zikir, dan itu juga nggak pakai penghayatan, setelah baca Sayyidul Istighfar tetap gayanya bosi, nggak mau diajak sholat, nggak mau beribadah, nggak mau taat, lupa bahwa dia adalah hamba ketika dia jadi suami, lupa dia adalah hamba pada saat dia jadi anak atau jadi istri dan seterusnya, ya dia nggak akan jadi orang yang bertakwa. Allah Ta'ala bisawab. Selanjutnya jamaah sekalian, kiat yang ketiga, doa, lalu sadar akan status kita. Yang ketiga itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah dan berusaha mengenal. Jamaah yang Allah muliakan, ada banyak dalil dalam masalah ini. Di antaranya, coba kita buka surat Ali Imran ayat 133 134 tentang orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah
menuju ampunan dari Allah dan surga yang luasnya atau yang lebarnya seluas langit dan bumi, arduhas samawat wal ard, yang disiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Lihat, ini bottom line-nya, orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa? Allah jelaskan ciri-ciri mereka. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat mereka lapang dan ketika mereka susah. Nah, itu orang bertakwa itu bukan hanya semangat infak di saat banyak duit, tapi pas nggak punya duit semangat berinfak, walaupun cuma 1.000 rupiah, walaupun cuma 500 rupiah, walaupun 100 rupiah, semangat berinfak. Apa artinya mas bro 100 rupiah? Oh, ini bukan tentang 100 rupiah, ini tentang pembuktian kita bertakwa atau tidak. Kalau kita cuma punya 100, kasih 100. Kalau kita cuma punya 500 rupiah, kasih 500 rupiah. Apa kondisi susah sekarang, kondisi resesi sekarang, ya kita punya berapa? 2.000, kasih 2.000. Cuma punya 5.000, kasih 5.000. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra, orang-orang yang berinfak di saat sulit, di saat lapang dan susah. Kita lanjutkan ayatnya, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Lihat penutupannya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lihat, Allah tutup ayat ini dengan mengenalkan sifatnya subhanahu wa ta'ala. Ya, sifatnya yang mencintai orang-orang yang berbuat baik, yang mencintai orang-orang yang bersedekah di saat lapang dan di saat sulit, mencintai orang-orang yang mampu menahan amarahnya, mencintai orang-orang yang memaafkan, nggak dendam. Apa tujuannya? Agar kita semangat untuk menjadi orang yang bertakwa. Mengenal Allah adalah kunci agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita semangat gitu loh. Kan nggak mudah, makanya karena nggak mudah, nggak ada yang lebih menyemangati kita dibanding nama dan sifat Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Kan begitu hadirin. Semakin sukses orang itu, maka kalau dia bicara semakin menginspirasi. Coba lihat aja deh, beda. Peraih medali emas Olimpiade bicara dan kasih motivasi ke juniornya dengan peraih medali emas antar RT, ya beda lah. Orang tuh akan menyimak gitu. Orang yang sukses menjadi orang pebisnis terbaik di Asia Pasifik lalu bicara di hadapan para pebisnis dan seterusnya, itu beda dengan orang yang baru ngerintis, walaupun kontennya sama, beda. Semakin menginspirasi, semakin buat orang semangat. Nah, pertanyaan simpel, siapa yang lebih sempurna dari Allah? Siapa yang lebih agung dari Allah? Siapa yang lebih tinggi dari Allah? Siapa yang lebih baik dari Allah? Maka inilah yang memberikan kekuatan luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Makanya jika ingin bertakwa, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penutupannya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah yang mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah
mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kita juga semangat gitu. Karena nggak mudah, memang bertakwa itu berat. Jadi harus ada penyemangat. Iya, Allah suka sama saya. Kalau saya berbuat baik, semangat kita. Dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah subhanallah. Kita disayangi orang yang punya bisnis menggurita di Pulau Jawa aja. Lihat aja perubahan hidup kita. Disayangi sama dia nih, dia kan nanya, lu butuh apa sih? Ada, sini deh, gue buatin ini ya, segala. Itu baru punya bisnis, bukan punya Pulau Jawa, tapi bisnisnya menggurita di Pulau Jawa. Lalu gimana dengan Rabbul Alamin? Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Itu yang perlu kita camkan. Atau sebaliknya, kita lihat dari sisi lain. Coba kita buka surat Luqman ayat 33. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqa fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian dan takutilah suatu hari yang seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Seorang ayah gak bisa tolong anaknya. La yajzi walidun an waladi. Ayah gak bisa tolong anaknya. Sesayang apapun seorang ayah, yang kalau di dunia seluruh perusahaannya dikasih ke anaknya, dan kalau anaknya ada masalah, ini mungkin anaknya muda, khilaf segala macam, ayahnya akan lakukan segala cara agar anaknya itu terbebas dari kesalahan atau keluar dari jeruji besi dan seterusnya. Ya, itu di dunia. Di akhirat nggak bisa. La yajzi walidun an waladi. Seorang ayah tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan anak tidak bisa menolong ayahnya sendiri. Seorang anak nggak bisa menolong ayahnya sendiri. Inna wa'dallahi haqqa. Ingatlah janji Allah itu janji Allah itu benar, nggak ada yang miss. Maka jangan sekali-kali kalian terpedaya dengan kehidupan dunia, dan jangan pula penipu syaitan memperdaya kamu dalam mentaati Allah. Jangan sampai kemakan sama syaitan. Jangan pernah kemakan dengan syaitan. Kita harus tahu. Makanya Allah katakan inna wa'dallahi haq. Allah perkenalkan lagi sifat Allah yang gak pernah ingkar janji. Ketika Allah janjikan hari kiamat begitu mengerikan, begitu menakutkan, gak ada yang bisa bantu kita, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Makanya ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Ingat loh, kalian akan menghadapi sebuah hari yang sangat menakutkan. Dan inti takwa kan melindungi diri, APD, melindungi diri. Walaupun jelas nggak bisa disamakan dengan masker, enggak. Takwa jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia, dan nggak mungkin disamakan. Tapi secara istilah saja, secara kalimat perlindungan, menjaga diri. Lalu kita diperkenalkan lagi sama sifat Allah, nggak pernah ingkari janjinya. Maka bertakwalah, nggak ada solusi lain. Bertakwalah kepada Allah. Allah nggak pernah ingkari janjinya. Ketika Allah menjanjikan hari kiamat, bahwa tidak ada yang bisa orang tua mensupport anaknya, dan tidak ada anak yang bisa mensupport orang tua. Allah Ta'ala alam bisawab.
perbanyak merenungi tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat. Renungi hukuman Allah di dunia, lalu azab di dalam kubur, lalu azab di hari kiamat. Karena inti takwa adalah melindungi diri kita dari murka Allah. Renungi ketika kita melihat kenalan kita misalnya yang gak bertakwa sama Allah, lalu dihukum sama Allah, lalu kena bencana dari Allah, itu renungi hal tersebut. Jangan dibiarkan lewat begitu aja. As-sa'id man wu'idha bi ghairihi, kata para ulama. Orang yang bahagia, orang yang cerdas dalam mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang menimpa orang lain. Jadi jangan kita dulu yang jatuh baru kita ambil pelajaran. Kalau bisa jangan sampai jatuh, tapi ketika kita ngeliat orang lain jatuh, oh ini masalahnya. Lihat orang berantakan, oh ini masalahnya. Itu as-sa'id, dia akan bahagia. Karena dia nggak nunggu dirinya jatuh dulu. Dia ambil manfaat dari orang lain. Dan yang terakhir, jemaah sekalian, kiat ketakwaan yang bisa kita bahas, yang terakhir, sebenarnya masih banyak ya, tapi tidak mungkin kan. Atau 2 poin lah secara singkat kita bahas. Yang kedua dari terakhir adalah bersyukur, jemaah. Bersyukur itu penting. Kita sering kali bersyukur hanya karena materi. Kita lupa bahwa pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ketika Allah anugerahkan kita ketakwaan. Ketika Allah anugerahkan kita ketakwaan, bersyukurlah kepada Allah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam surat Ibrahim ayat 7, ketahuilah barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah. Allah akan tambah. Kalau kita berhasil bertakwa, lalu kita bersyukuri ketakwaan kita, maka Allah akan tambah ketakwaan itu. Begitu juga dengan surat Muhammad ayat 17. Surat Muhammad ayat 17. Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Lihat, barang siapa yang berada di atas petunjuk dan mau menerima petunjuk, Allah akan tambah petunjuk itu, dan Allah akan berikan ketakwaan buat dia. Allah kan kasih ketakwaan. Jadi poinnya, kepada siapa dalam ayat ini Allah kasih ketakwaan? Kepada orang yang mendapatkan hidayah. Padahal hidayah itu adalah ketakwaan sendiri. Apa maksudnya? Dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Kata beliau, innal hidayah la nihayata laha. Hidayah itu tidak ada batas. Tidak ada batas, tidak ada limit. Walau balagul abdu fiha ma balag. Walaupun seorang hamba telah mencapai pencapaian yang sangat tinggi dalam hidayah, tetap aja fafawqal hidayah hidayatun ukhra. Di atas hidayah ada hidayah yang lebih tinggi lagi. Jadi nggak ada batasnya. Jadi takwa itu berlapis-lapis, takwa itu bertingkat-tingkat, hidayah itu bertingkat-tingkat, nggak ada batasnya. Di atas hidayah ada hidayah lagi, di atas ketakwaan ada ketakwaan lagi. Kita yakin ada banyak orang bertakwa hari ini, tapi pertanyaannya, apakah takwa kita hari ini sama dengan takwa Imam Nawawi rahimahullah? Apakah takwa kita hari ini sama dengan takwanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Ya nggak mungkin lah. Lalu apakah ketakwaan kita sama dengan takwanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an? Nggak mungkin. Takwa itu bertingkat-tingkat. Wa fawqa tilkal hidayah hidayatul ukhra. Di atas sebuah hidayah dan ketakwaan ada hidayah di atasnya. Ila ghairi ghaya, sampai tanpa batas, kata Imam Ibnul Qayyim. Luas sekali itu. Maka fakullama atqal abdu rabbahu irtaqa ila hidayatul ukhra. Maka setiap seorang hamba berusaha bertakwa, maka Allah akan angkat takwanya di atas posisinya sebelumnya. Makanya syukuri jamaah. Dengan bersyukur Allah akan tambah, Allah akan tambah, Allah akan tambah, Allah akan tambah. Syukuri. Syukuri dengan apa? Mengucapkan alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Kita seringkali mengucapkan alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat kalau hanya dapat materi dunia. Jangan.
kita bisa ibadah, kita bisa berzikir. Makanya habis sholat wajib kita baca apa? Alhamdulillah 33 kali. Hayati, ini rasa syukur kita bisa dikasih kesempatan untuk sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Makanya alhamdulillah 33 kalinya tuh jangan formalitas ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Resapi, ini kita dapat nikmat besar. Ini dapat ketakwaan. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah. Ini hal penting. Jadi dapatkan ketakwaan lapisan berikutnya dengan bersyukur dengan ketakwaan lapisan sebelumnya. Itu poin. Ini luar biasa jamaah sekalian. Dan terakhir, kiat bertakwa adalah punya sahabat dan lingkungan yang bertakwa juga. Ini penting. Manusia, kata para ulama, nggak bisa melupakan statusnya sebagai makhluk sosial dan sangat terpengaruh dengan lingkungan, sangat terpengaruh dengan orang-orang terdekat. Maka bersamalah orang-orang yang bertakwa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an pernah mengatakan, ma'u'tiyal muslimu ba'dal islam ni'matan afdala min sadiqin salih. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar diberikan kepada seorang muslim setelah hidayah memeluk Islam, setelah hidayah kembali ke Islam, kecuali Allah kasih teman atau sahabat yang soleh. Jadi nggak ada kenikmatan yang lebih baik, lebih afdol, lebih bernilai setelah Islam, setelah hidayah, kecuali sahabat yang soleh, teman yang soleh. Dan kita jangan kepedean. Enggak, saya bisa berjuang sendiri. Enggak. Nabi aja sallallahu alaihi wasallam berjuang bersama para sahabat, enggak sendirian. Nabi Musa aja minta teman ketika disuruh berdakwah ke Firaun, minta teman. Wa ja'alli waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah salah satu keluargaku sebagai pendampingku. Minta pendamping, gak minta sendirian. Udah aku sendirian aja ya Allah, ribet sama teman-teman nih. Gak ada. Minta teman Nabi Musa. Kalau Nabi Musa aja minta sahabat, minta teman, minta pendamping, lalu kita mau berjuang sendirian? Ada sahabat, ada teman yang soleh dan soleha. Kalau nggak bisa. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi tidak ada nikmat yang lebih indah setelah Islam kecuali sahabat yang saleh atau saleha. Semoga Allah memberikan ketakwaan, dan ini yang bisa diberikan dengan segala keterbatasan dan kekurangan ilmu. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab berikutnya, bab yakin dan tawakal. Dan ini bab yang sangat kita butuhkan, khususnya menghadapi kondisi yang gak mudah seperti saat ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pahala yang begitu besar karena ilmu yang beliau berikan kepada kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.